Ada. Lu dua tiga yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kevin Deniswara dan hari ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara haji tamattu. Tapi sebelumnya apa sih haji tamattu itu? Jadi gini teman-teman, haji tamattu adalah haji yang diawali dengan umrah. Jadi kita umrah terlebih dahulu, lalu tahallul, lalu kita pada tanggal 8 Zulhijjah kita baru melakukan haji. Kita berihram lagi untuk ihram haji. Dan pada haji tamattu setiap orang yang melakukannya diwajibkan untuk menyembelih kambing. Dan berikut ini tata cara haji tamattu. Baik, pada step pertama kita akan umrah terlebih dahulu. Dan sebelum itu kita akan berihram dari mikot gitu. Tapi sebelum kita memakai ihram, kita disunahkan untuk mandi wajib terlebih dahulu, teman-teman. Ya kan nggak mungkin kita mau ibadah umroh, tapi badan kita nggak suci nih. Maka dari itu kita mandi wajib terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita disunahkan juga untuk sholat sunnah mikot gitu. Untuk memulai lah, untuk ibaratnya memulai perjalanan kita nanti dengan sholat sunnah terlebih dahulu. Dan jangan lupa niat yang berbunyi labbaik Allah umrotan atau lengkapnya labbaik Allahumma umrotan. Dan teman-teman bisa sambung nih dengan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarikalak. Nah itu teman-teman bisa talbiyah pada sepanjang jalan deh. Kita udah di Ka'bah teman-teman. Gila kita udah di Ka'bah. Masya Allah. Nah kita akan memulai untuk tawaf umrah teman-teman. Dan untuk tawaf umrah kita diwajibkan untuk ittiba atau bisa dibilang teman-teman harus nih bahu kanan teman-teman tuh harus dibuka ya. Jadi bukan kayak sebelum-sebelumnya tadi kita tutup, tapi untuk umrah ini kita harus membukanya teman-teman. Baik, langsung kita tawaf 7 kali ya teman-teman. Nah ini kita baru melakukan tawaf teman-teman. Jadi untuk tawaf kita membaca talbiyah yang sudah saya ajarkan tadi ya teman-teman ya. Nah ada sunnah ya, dimulai dari Hajar Aswad, yaitu antar rukun Yamani dan Hajar Aswad ya. Bacanya itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini adalah rukun Yamani, dan di sini teman-teman bisa melihat Hajar Aswad. Itu kita diwajibkan untuk membaca bacaan tadi teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita akan sholat 2 rakaat di belakang Hajar Aswad teman-teman. Hajar Aswad Maqam Ibrahim. Ya ini Maqam Ibrahim, dan kita diwajibkan untuk sholat di belakang Maqam Ibrahim. Itu dia teman-teman ya. Kita sudah melakukan sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Dan selanjutnya kita akan melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Gimana tata caranya? Ikuti video ini sampai habis. Kita udah di tempat sa'i atau di Safa dan Marwah, dan kita diharuskan untuk membaca inna Safa wal Marwata min sya'arillah ya teman-teman. Dan kita juga diharuskan untuk lari-lari kecil. Awas, nanti kameramannya awas ya. Ini kameramen saya baru kerja. Lalu kita udah sampai di Marwah teman-teman, dan kita diharuskan untuk membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Dan ya sebanyak 3 kali semua, dan kita harus mengulanginya sebanyak 7 kali dan diharuskan menghadap kepada kiblat teman-teman. Oke, kita lanjutkan untuk tahallul.
Nah, ini kita udah keluar dari Safa dan Marwah dan kita akan melanjutkan untuk tahalul. Sebenarnya kalau untuk tahalul kita boleh melakukan di Safa dan Marwah juga, tapi karena tadi tempatnya sangat ramai sekali, jadi kita menggunakan tempat lain untuk mencukur sebagian rambut kita. Jangan semua, cukup sebagian saja karena nanti kita akan selesaikan pada haji, teman-teman. Baik, ini untuk umroh sudah selesai dan kita boleh bersantai-santai, kita bisa menikmati hidup, kita bisa bersenggama bersama istri kita, boleh teman-teman, karena kita tidak ihram, kita sudah nggak ihram. Dan nantinya pada tanggal 8 Zulhijjah kita akan memulai perjalanan ihram kita lagi, teman-teman. Jadi, tapi untuk mikotnya ini teman-teman boleh nih dari hotel langsung, jadi nggak harus kayak tadi di tempat sana itu nggak perlu. Kita bisa dari hotel. Oke. Oke teman-teman, pada tanggal Zulhijjah ini saya udah Zulhijjah Pak. Iya, ini tanggal 8 Zulhijjah. Ini kalau di jam saya udah menunjukkan 8 Zulhijjah. Dan ini waktunya kita apa? Berhaji, teman-teman. Saya sangat excited banget karena ini pertama kali saya berhaji dan semoga haji saya diterima oleh Allah. Jadi teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mikot, untuk berihram itu bisa langsung dari hotel. Dan ini hotel saya, namanya Gedung GA. Ini yang ruangan UKS. Dan ini saya udah berihram. Dan jangan lupa untuk melafadzkan niatnya, teman-teman. Apa niatnya? Labbaik Allah hajj. Itu dia, teman-teman. Dan kita diharuskan memperbanyak talbiyah hingga jumroh Aqobah, teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan untuk wukuf di Arafah. Tapi ini masih tanggal 8, kita tunggu sampai besok tanggal 9 Zulhijjah. Waktunya itu setelah tergelincirnya matahari sampai fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Oke, kita akan menuju ke Arafah. Baik teman-teman, ini sudah tanggal 9 Zulhijjah dan waktunya untuk wukuf di Arafah. Dan kita sudah berada di Arafah sekarang. Boleh Mas ikut saya nih, kita berkeliling Arafah terlebih dahulu. Dan ini ada rukun yang paling utama pada haji nih, yaitu sebelumnya kita ada bacaan terbaik nih, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu. Dan selanjutnya ini ya, kita akan masuk ke rukun haji yang paling utama nih, teman-teman. Ya, ini kita wukuf di Arafah ini termasuk utama, teman-teman. Karena ya kalau nggak melakukan ini ya kita nggak sah haji ya. Oke, kita perbanyak dulu doa-doa di sini ya. Jadi saya mau fokus doa dulu, teman-teman. Nanti kalau udah fajar tanggal 10, nanti kita ketemu lagi nih. Dingin cuy, dingin banget, jujur ya. Ini masya Allah banget nih. Cuaca di mana ini? Muzdalifah ini lumayan dingin. Dan sekarang kita baru mabit ya. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ini udah tanggal 10 pagi dan ini waktunya kita untuk ke Muzdalifah. Kita relokasi diri kita untuk ke Muzdalifah dan ini udah di Muzdalifah. Nantinya kita akan mabit selama semalam ya. Untuk ya jangan lupa untuk mengumpulkan batu untuk jumroh gitu. Dan spesialnya di sini di Muzdalifah ini waktu mabit kita boleh menjamak antara maghrib dan isya, teman-teman. Karena apa? Ya karena itu keringanan yang diberikan oleh Allah untuk kaum muslimin. Tapi ingat teman-teman, di sini tuh dingin banget. Saya udah pakai ihram tebel kayak gini aja masih dingin ya. Masya Allah. Masya Allah. Ya ini saya mau sholat maghrib dan isya dulu ya teman-teman ya. Karena bisa dijamak. Maka dari itu saya percepat nih sholat saya. Ya. Oke. Udah direkam nih? Udah. Nah, ya ini teman-teman, ini masih di mana ya lokasinya ini teman-teman? Ya, kita masih di sana. Ya, kita akan melempar jumroh Aqobah. Ini masih di tanggal 10 Zulhijjah dan kita akan melemparkan 7 batu. Untuk siapa? Nggak mungkin kalau untuk kameramen saya. Ya ini emang rukunnya seperti ini.
Dan kita udah menyiapkan batu ya. Ini di kantong saya nih. Nggak kelihatan, emang ini batu virtual. Iya. Nah ini setiap lemparan itu teman-teman harus membaca Allahu Akbar selama sebanyak 7 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu udah 7 kali teman-teman. Dan selanjutnya kita akan menyembelih dam teman-teman. Kita udah selesai mabit kita di Muzdalifah. Ya, Muzdalifah kita udah selesai dan kita akan menyembelih dam. Ya, ini wajib untuk para kaum yang mengikuti melaksanakan haji tamattu. Ya, karena rukunnya seperti itu teman-teman. Kita harus membayar dam atau denda gitu ya. Ya kita harus menyembelih. Iya beneran. Kameramen saya nggak percaya cuy. Ya kita harus menyembelih kambing teman-teman. Mana kambingnya? Ini mas. Kita akan menyembelih. Ini kambingnya teman-teman. Iya. Oke. Untuk kameramen saya ini kenapa ketawa ya? Ya. Ini balik normal dulu kameramen. Ini kita akan menyembelihnya, nggak akan kita video karena takutnya nanti kena dolar kuning sama YouTube, jadi nggak akan kami video teman-teman. Dan untuk lokasinya itu sangat lumayan terpencil, jadi kita akan langsung lanjutkan aja untuk tahalul awal. Teman-teman, setelah menyembelih dam, kita diharuskan untuk tahalul lagi teman-teman. Waduh, botak dong. Rambut kita habis dong. Enggak teman-teman, ini enggak harus semuanya. Jadi sebagian rambut aja, tetapi memang disunahkan untuk semua, untuk menyembelih, untuk menghapus rambut kita semua. Wah, lewat aja mas, monggo. Nah, itu ada jamaah dari haji dari Indonesia juga teman-teman. Dan kita udah boleh melakukan hal-hal yang dilarang, maksudnya dilarang ketika ihram, tapi kita masih nggak boleh bersenggama dengan istri kita. Karena apa? Ya karena aturannya seperti itu teman-teman. Oke. Lalu kita lanjutkan ke tawaf ifadah. Ini rukun dalam haji ini. Kalau kita nggak melakukannya ya berarti nggak boleh. Haji kita nggak sah gitu. Oke, langsung kita ke tempat tawaf lagi teman-teman. Yaitu di mana kameramen? Di mana? Mibda. Tempat tawaf. Oh, Mekah, Ka'bah. Iya, Ka'bah. Gas. Kita udah di tempat sa'i atau di Safa dan Marwah dan kita diharuskan untuk membaca Inna Safa wal Marwata min sya'arillah. Ya, teman-teman. Dan kita juga diharuskan untuk lari-lari kecil. Awas. Nanti kameramannya awas ya. Ini kameramen saya baru kerja. Lalu kita udah sampai di Marwah teman-teman, dan kita diharuskan untuk membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebanyak Allahu Akbar sebanyak 3 kali dan ya sebanyak 3 kali semua. Dan kita harus mengulanginya sebanyak 7 kali dan diharuskan menghadap kepada kiblat teman-teman. Tuh, 2, 3. Oke teman-teman, ini kita udah di Ka'bah lagi, tempat tercinta kita, tempat yang sangat dinanti sama semua umat muslim. Dan kita akan melakukan tawaf ifadah ya. Ini sama seperti tawaf biasa, maksudnya ya kayak tadi loh, yang waktu kita umroh itu tawafnya sama, tutorialnya sama kayak gitu. Teman-teman boleh diundur dulu ke yang tadi tutorial tawaf waktu umroh. Nah, teman-teman lihat di situ aja ya. Ini kita langsung ke tahalul tsani gitu, atau selesai semua larangan ihram gitu teman-teman. Oke. Yo, tuh 2, 3. Kita udah selesai melaksanakan tahalul tsani dan sekarang kita mabit lagi teman-teman. Mabit terus ya? Ya, itulah asiknya, serunya dari haji itu kayak gitu teman-teman. Kita mabit, kita merefleksikan diri kita berdoa kepada Allah. Memang seperti itu. Dingin ya? Dingin. Jadi pada tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah kita akan mabit di Mina teman-teman, dan kita selama 3 hari itu ya kita harus melempar 3 jumroh.
jumroh apa aja nih? Ada jumroh ula, jumroh wusta, dan juga jumroh akobah. Masing-masing 7 lemparan. Dan tata caranya sama kayak lempar jumroh yang sebelumnya. Sama aja teman-teman. Cuman niatkan untuk jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah gitu teman-teman. Tetapi kalau kita cuman mabit selama 1 hari, ya udah kita cuman ngelempar sehari sekali aja. Maksudnya tiga jumroh tadi tuh jadi satu, kalian lakukan dalam 1 waktu aja nggak apa-apa. Tapi kalau kalian 3 hari full mabitnya, maka kalian harus setiap hari melempar jumrohnya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan untuk tawaf wada. Tawaf wada ini nanti kita pindah gitu ya ke Ka'bah lagi ya. Melempar jumroh pada 10 Zulhijjah. Itu ada teman-teman kami juga dari Indonesia, dan kita udah di penghujung dari haji teman-teman. Sedih sih, berat sih sebenarnya. Ini nunggunya lama untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat spesial ini, dan kita tutup untuk haji kita kali ini dengan tawaf wada teman-teman. Pada intinya tawaf wada adalah tawaf penutup dari haji, yang dimana kita udah bebas setelah itu, mau menikmati hidup, tapi jangan maksiat ya, nggak boleh maksiat. Ya teman-teman boleh menikmati hidup bersama dengan istri, kalian boleh lepas ihram, kalian boleh pakai celana kalian lagi, boleh potong kuku, boleh menutup kepala, boleh pakai peci kalian, boleh memakai pakaian berjahit, ataupun membunuh binatang buruan. Dan ketika kita mau ini nggak berburu binatang, mau ya mau. Kalau mau setelah ini kita akan berburu dop teman-teman. Apa itu dop? Jadi dop adalah kadal gurun teman-teman. Yang sebenarnya Rasul itu nggak suka makan dop, tapi nggak haram juga untuk kita makan. Maka dari itu nanti kita akan berburu dop bareng-bareng teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk berburu dopnya nanti bisa lihat di video setelah ini. Sekian dari saya. Ini teman saya, kita haji bersama. Haji bro. Alhamdulillah ya. Semoga haji kita diterima. Akhir kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.